والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدام ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جدها سرافا يا رب جدها سرافا يا رب يا ربي كريما وتعزيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك عن سادة والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita baca suratul Fatihah sebelum memulai pembahasan kita pada malam hari ini agar kita mendapatkan ampunan, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah,
dan mendapatkan karomah atau barokah dari para ulama, dari para guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa khususan muallif hadzal kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Amin Al-Kurni. Nas'alukal barakah wal karama wasyafa'ah bijahihim wa bi'ulumihim bi'idznillah ta'ala bibarakati al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai sedikit saya memberikan satu himbauan atau apa ya. Sebaiknya dalam bahasa Arab fayambaghi, sebaiknya ketika kita membaca sholawat, ya, membaca doa yang tadi dibaca oleh Ustaz Lukman, ketika kita berzikir berdoa, air yang diberikan kepada kita dibuka ya. Nah, itu apa? Supaya doa-doa atau zikir-zikir yang kita baca itu akan memberikan keberkahan kepada air putih ini. Kemudian ketika kita minum maka insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Ya. Kita sebagai umat Islam harus yakin. Kenapa? Karena ternyata itu bukan sebuah mitos, bukan sebuah tahayul, ya. Tapi memang secara ilmiah sudah dibuktikan, Pak. Ya kalau mau tahu dari di internet itu banyak sekali. Ada lah ya, ada artikel-artikel yang menjelaskan ketika para ilmuwan Barat Eropa meneliti air, ya, yang dibacakan doa dengan air yang tidak dibacakan zikiran, itu kualitas airnya itu menjadi berbeda. Ya. Pertama ilmuwan Eropa itu meneliti air Zam-Zam. Ternyata air Zam-Zam itu kualitasnya lebih baik sedunia. Ya. Setelah diteliti lagi kenapa air Zam-Zam begitu hebat, ternyata ketika sejarahnya Allah memberikan anugerah air Zam-Zam kepada Nabi Ibrahim melalui hentakan kaki Nabi Ismail, itu berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim membaca doa. Maka keluarlah namanya air Zam-Zam. Dan bagaimana di Mekah itu, ya, yang tidak jauh dari Mekah itu, sumber Zam-Zam setiap hari dibacakan zikiran doa yang dibaca oleh para hujjaj, para umar, ya, orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh. Maka air itu semakin kita baca, semakin punya kualitas. Jadi partikel-partikel atau kristal-kristal dari air itu akan berkualitas dan kemudian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, nah itu ya, ada ilmiahnya. Ya, jadi ternyata semua ciptaan Allah itu ketika diteliti maka semuanya mengandung ilmu pengetahuan. Ya, yang kemudian ada juga ilmuwan Eropa yang meneliti air yang dibacakan doa, kemudian dia tertarik dengan agama Islam. Sayangnya sebagian dari kita tidak percaya dengan itu. Padahal Nabi Muhammad sendiri pernah menyampaikan ketika air dibacakan Fatihah dan diminumkan kepada orang yang sakit, itu bisa menjadi obat. Ya. Apa buktinya? Kata Nabi, ma'u zamzama dawa'un likulli da'i. Air Zam-Zam itu bisa menjadi penyembuh dari berbagai macam penyakit. Ya. Itu kira-kira ya. Nah, para kiai-kiai zaman dulu ketika ada orang yang sakit, membaca doa, baca Fatihah, baca doa-doa syifa, ditiupkan kepada air dan diminumkan dengan barokahnya, ya, hakikatnya Allah
Tapi melalui media air itu insya Allah penyakitnya sembuh. Ya, jadi bukan sebuah kemusyrikan, ya. Bukan sebuah kemusyrikan. Baik, ya itu ya sebagai pengetahuan buat kita ya. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan Dajjal. Ciri yang pertama sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan membahas ciri yang kedua dari tanda-tanda kiamat kubro akan segera datang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, wasaniha khurujud dajjali. Ciri kiamat akan segera datang adalah keluarnya Dajjal, ya. Fi akhir zaman, di akhir zaman nanti. Ya bataliyallahu bihi ibadahu. Yang sebenarnya keluarnya Dajjal adalah merupakan cara Allah menguji hamba-hambanya. Wa min amarati qarbu khurujihi, yang membuat Dajjal itu sudah semakin dekat keluar ke dunia, apa tanda-tandanya? Ya. Yang pertama katanya qillatul amri bil ma'ruf, sedikit sekali orang yang mengajarkan kebaikan. Enggak ada orang yang ngajak ibadah. Enggak ada orang yang ngajak sholat, enggak ada orang yang azan, enggak ada lagi orang yang membaca Quran. Wan nahyu 'anil munkar, dan sedikit sekali atau bahkan tidak ada orang yang melakukan pencegahan terhadap kejahatan. Ya, kalau kita bisa amati Pak, ketika kita di era kita dulu, ya. Kita ini kan disebut zaman kolonial, bukan milenial. Dulu setiap mau maghrib, mau subuh, itu yang membaca Quran bukan kaset Pak, tapi orang, ya kan? Membaca tarhiman, membaca doa. Sekarang di mana-mana memang terdengar Pak, suara tarhiman, suara baca, tapi yang membaca itu kaset, bukan orang, ya kan? Beda. Kan gitu. Padahal jumlah umat Islam semakin bertambah secara kuantitas, tetapi yang mau membaca Quran untuk syiar menjelang sholat itu sudah semakin jarang. Itu kan zaman sudah ada perubahannya. Bukannya tidak banyak orang yang bisa baca Quran, banyak orang yang bisa baca Quran, tetapi yang membaca Quran untuk menyerukan agar orang itu datang ke masjid, itu semakin sedikit. Kadang-kadang udah direkamin aja DKM yang suaranya bagus, setiap 5 menit mau subuh baru disetelin. Suara DKM tapi suara rekaman kan gitu kan. Ya, bukan suara orang yang membaca tarhiman memberitahukan bahwa waktu subuh akan tiba gitu. Ya. Kalau bisa manusia Pak ya. Atau jangan-jangan nanti yang membaca sholawat subhanallah bihamdi subhanallah dimastagfirullah kaset juga nih. Bukan orang gitu, ya. Orangnya diam aja pada ngantuk di masjid gitu karena ya jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi ciri yang pertama Dajjal itu akan keluar ketika manusia sudah tidak peduli dengan kebaikan, bahkan membiarkan kejahatan itu berlalu, ya. Itu ciri yang pertama. Wa safkud dima, dan terjadi perang, pertumpahan darah. Perang tidak ada yang lagi yang bisa mencegah kejahatan peperangan. Ya. Sekarang Israel menggempur Palestina, negara-negara hanya menyerukan, bukan melakukan tindakan nyata. PBB tidak mau, bukan tidak mampu. Ya kan, persoalannya bukan tidak mampu. Hanya satu negara gitu loh, ya kan? Sementara PBB punya banyak anggota dan punya persenjataan lengkap, tapi karena tidak ada kemauan, bukan tidak ada kemampuan, maka membiarkan genosida, pemusnahan manusia itu terjadi. Ya, bisa jadi ini juga bagian dari kiamat sudah semakin dekat. Ya.
Jadi seakan-akan perang itu, perang besarnya, perang kecilnya tawuran. Ya, sampai banyak nyawa yang ada, bukan nyawa, orang meninggal gara-gara tawuran anak muda. Ya kan? Wasafqud dima. Warukunil ulama ila zulmati. Dan ulama-ulama sudah menjadi budaknya. Budaknya pemimpin. Jadi ulama yang menjadi budak dari pemimpin kita. Ya. Sekarang sudah terjadi kan. Ya. Jadi ulama sudah tunduk kepada, kalau zaman dulu tuh yang namanya pejabat itu minta nasihat kepada ulama. Sekarang ulama minta nasihat kepada pejabat. Ya kan? Ini sangat mengerikan. Sangat ya aduh, kayaknya nggak ada harga dirinya. Akan-akan kalau nggak dekat dengan pejabat, takut nggak punya kedudukan, takut nggak punya kekayaan, takut nggak punya yang lain. Kecenderungan ulama ya pada pejabat. Jadi diperlukan sekarang ini ulama-ulama yang mampu, yang mandiri dalam hal ekonomi, mandiri dalam ilmu, udah cukup cuman kemandirian ekonomi. Ya. Yang kita khawatirkan seperti itu. Ya, jadi ulama bukan lagi menjadi penasehat, tapi juga menjadi apa? Menjadi kaki tangan. Itu ciri-ciri kiamat atau ciri-ciri dajjal nanti akan keluar. Ya. Wa taraddu ila babil muluk. Jadi ulamanya cenderung kepada muluk, kepada pemerintah, kemudian dari satu pintu mondar-mandir dari pintu ke pintu minta bantuan. Ya. Para ulamanya, orang-orang yang berilmunya minta bantuan kepada pejabat. Bukan nggak boleh. Tapi kan sekarang kan tidak ada yang gratis, ya kan? Kan gitu. Minta bantuan tapi dengan syarat. Nah, itu kan ada implikasinya, ada embel-embelnya itu kan. Oke, ya. Itu ciri-ciri kiamat dan ciri-ciri dajjal akan datang. Wa yakhruju min nahiyatil masyriqi min qaryati min qura Asbihan, tadi kemarin sudah dijelaskan, teman saya ada isi tambahan. Ya. Pada saat dajjal itu keluar, Pak, nanti qala arba'una yauman yaumun kasanatin wa yaumuka syahrin wa yaumuka jum'atin wa sir ayyamika ayyamikum. Jadi nanti zaman itu Pak sudah semakin berubah. Kondisi waktu semakin berubah. Ketika kiamat akan datang, ketika dajjal akan datang, ya. 40 hari bagaikan ya arba'yauman yaumuka sanatin. Seperti dalam 1 tahun. Wa yaumuka syahrin, bisa jadi 1 hari seperti terasa sebulan. Atau bisa jadi 1 hari terasa seminggu. Kenapa? Karena saking lama. Ya. Kenapa? Karena manusia itu yang beriman nanti ketika dajjal keluar, bagaimana caranya supaya terhindar dari dajjal. Jadi hampir saja manusia yang beriman ini tidak ada yang lolos dari sergapan dajjal. Itu. Hanya Harumain yang tidak didatangi dajjal, hanya Mekah dan Madinah yang tidak bisa dilewati oleh dajjal. Selain Mekah dan Madinah, semuanya akan didatangi oleh dajjal. Itu ya. Kecuali kota suci Mekah dan Madinah. Itu dajjal. Ya. Jadi kembali kepada ciri-ciri tadi, ciri-ciri nanti dajjal akan keluar. Tidak ada lagi orang yang peduli dengan kebenaran dan kebaikan. Tidak ada lagi orang yang mencegah terhadap kemungkaran. Dan ulama-ulamanya menjadi budak daripada pemimpin. Itu dajjal ya. Setelah dajjal memang kemudian masuk ke dunia, ya, maka kemudian pada tahap yang ketiga wasalisuha nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam.
Jadi kalau begitu Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal, belum. Nabi Isa belum wafat. Kalau ada itu bukan kuburan, bukan jasadnya Nabi Isa. Itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita umat Islam bahwa saat ini Nabi Isa masih belum wafat. Ya. Tuh. Kenapa? Karena Nabi Isa ketika Dajjal nanti di kemudian akan kiamat kubro, Nabi Isa datang setelah Dajjal turun ke bumi. Nabi Isa. Alal manaratil baydha'u syarqin Dimishq. Nanti Nabi Isa akan turun ke dunia ya melalui manaratul baydu. Kalau di sini digambarkan seperti menara yang putih yang ada di tanah timur, negara timur Damaskus. Kalau Dajjal keluarnya dari negara Asbihan. Sedangkan Nabi Isa turunnya dari Damaskus. Itu, ya. Dari sebelah timur. Itu Nabi Isa. Fayanzilu wadi'an halatan nuzuluhi kafaihi an ajnahati malakaini waqta sholatis subhi. Berdasarkan dalam hadis bahwa Nabi Isa nanti ketika turun ke bumi itu pada waktu subuh, ya, pada waktu orang lagi sholat subuh, turunlah Nabi Isa yang kemudian melalui perantaraan malaikat, 2 malaikat, ya. Nabi Isa didampingi oleh 2 malaikat pada saat turun ke bumi, dan di mana manusia-manusia pada saat itu sedang menjalankan sholat subuh. Ya. Hadisnya diriwayatkan ya oleh Imam At-Tirmidzi yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa. Ya. Kemudian fayad'uhu an-nasu lis-sholati, ketika Nabi Isa turun ada sebagian manusia yang melihatnya. Karena orang-orang sudah tahu akan setelah Dajjal kemudian turun Nabi Isa dan mengajak Nabi Isa untuk sholat subuh berjamaah, dan Nabi Isa diminta untuk menjadi imam di negara Damaskus. Damaskus itu sekarang Syria. Damaskus itu ketika era Bani Umayyah menjadi pusat pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Ya, dulu kan ada dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah. Kalau dinasti Abbasiyah pusat pemerintahannya di Baghdad, Irak, sedangkan Bani Umayyah pusat pemerintahannya di Damaskus, Syria. Jadi di Damaskus. Ketika Nabi Isa diajak menjadi imam sholat subuh, Nabi Isa menolak. Dan Nabi Isa mengatakan wa yaqulu imamukum minkum, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang menjadi imam adalah dari kalian sendiri, jangan saya yang menjadi imam, kata Nabi Isa. Ketika ada orang yang mengajak Nabi Isa untuk menjadi imam sholat subuh. Ketika Nabi Isa diminta untuk menjadi imam, Nabi Isa menolak, ya, karena Nabi Isa harus dari kalian yang menjadi imam. Maka kemudian datanglah, majulah Imam Mahdi, ya kan? Imam Mahdi maju menjadi imam sholat. Tujuannya apa? Ikraman di hadil umat, ya. Jadi tahapan pertama Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian Nabi Isa. Itulah. Jadi Imam Mahdi tadi kemudian berjamaah dengan Nabi Isa dengan orang-orang yang ada di negara Damaskus. Yang menjadi PR gini Pak, sudah kita yakin aja lah, kita percaya saja. Karena disebutkan dalam nas, ya, dalam nas Al-Quran dan hadis tentang adanya Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun ke bumi. Ya. Ketika Nabi Isa turun, kemudian berjamaah sholat subuh yang diimami oleh Imam Mahdi, bagaimana kondisi Dajjal? Kemana si Dajjal tadi? Wa khina idzin yakunu ad-dajjalu muhasirun ahla Baitul Muqaddas. Dajjalnya kemudian dia mengepung orang-orang
yang ada di Baitul Muqaddas yang ada di Palestina. Ya. Dajjal mengepung dengan rombongannya, dengan gerombolannya mengepung. Ya. Wa babuhu mughlaqun, dan pintu Masjid Baitul Muqaddas dikunci. Jadi dikunci oleh orang-orang yang ada di dalam Masjid Baitul Muqaddas. Kemudian Dajjal mengatakan buka gitu, bahasa kitanya begitu. Ya. Kenapa? Karena orang-orang ketika Dajjal datang mereka pada tahu. Akhirnya mereka menyelamatkan diri masuk ke dalam Masjid Baitul Muqaddas. Supaya apa? Supaya aman dari cengkraman Dajjal. Fayaqulu iftahul bab, kata Dajjal, buka pintunya. Buka. Para melihat Dajjal yang begitu menakutkan karena mengaku sebagai Tuhan, maka orang-orang yang di dalam Masjid Baitul Muqaddas pada takut sehingga dibukalah pintunya tadi. Fayawalli hariban huwa wa ma ma'ahu. Ya. Wa yakhruju Isa wal Mahdi fi talabi. Nah, kemudian ketika itu Nabi Isa dan Imam Mahdi tahu bahwa Dajjal sedang mengepung Baitul Muqaddas, maka dikejar oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Maka Dajjal lari. Jadi Dajjal takut sama Nabi Isa. Ya. Orang-orang takut sama Dajjal. Dajjal takut sama Nabi Isa. Ceritanya begitu. Karena Dajjal tahu dia tidak bisa mengalahkan Nabi Isa. Seperti itu. Wa yakhruju Isa wal Mahdi fi talabi. Nabi Isa dan Imam Mahdi mengejar Dajjal fi talabihi. Fayadiqulu ali al-ardu. Ketika Nabi Isa dan Imam Mahdi memburu Dajjal, Allah jadikan bumi itu menjadi sempit sehingga ruang geraknya Dajjal untuk menghindar tidak bisa. Ya, gitu loh. Jadi bumi dipersempit oleh Allah sehingga Dajjal bisa tertangkap oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Akhirnya apa? Fayalhaquhu Isa wa mamahu ala bid'ati asyara dira'an inda Babil qaryatin qariba minar Ramalah. Maka kemudian Nabi Isa dan Imam Mahdi dan orang-orangnya Nabi Isa dan Imam Mahdi yang mengikutinya mengejar Dajjal, maka Dajjal tertangkaplah ya di satu kampung yang dekat Ramalah. Ramalah itu yang diserang Israel di Palestina. Ya. Berarti nanti suatu saat nanti Ramallah akan dikembalikan. Suatu saat insya Allah Palestina tidak. Jadi Palestina Ramallah tidak akan dikuasai oleh Yahudi, Pak. Suatu saat nanti orang-orang Palestina akan berdiri negaranya. Ya. Karena disebutkan dalam hadis. Itu seperti itu. Sehingga faida nadhuru ilaihi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa menemukan Dajjal, karena Dajjal sudah terkepung, nggak bisa lari ke sana kemari, ya. Maka Nabi Isa ngomong sama Dajjal, wahai Dajjal aqimis sholat, kamu sholat, gitu loh. Di debat sama Nabi Isa, sampaikan, Dajjal sholat kamu, ikut sholat. Ketika Nabi Isa aqimis sholat, fayaqulu ad-Dajjal, ya Nabi Allah, qad uqimat. Karena takut sama Nabi Isa ngomong sama Dajjal, Dajjal sholat lu. Wah, Dajjal menjawab, nah ya Nabi Allah, wahai Nabi Isa, sholat sudah dilakukan. Kata Dajjal, saya sudah sholat gitu. Ya, padahal Dajjal nggak sholat kan gitu, membohong kan gitu kan. Terjadi dialog antar Nabi Isa dengan Dajjal. Ketika Dajjal ditanya oleh Nabi Isa disuruh sholat dan Dajjal mengatakan sudah dilakukan sholatnya, fayaqulu ya adu Allah, kata Nabi, wahai musuh Allah, kata Nabi Isa ngomong sama Dajjal. Ya, Nabi Isa menyampaikan sama Dajjal, ya adu wahai musuh Allah, innaka za'amta annaka rabbul alamin, faliman tusalli. Wahai musuh Allah, kata Nabi Isa menyampaikan sama Dajjal, wahai Dajjal, ya, kamu mengaku menjadi Tuhan, gitu kan? Kemudian kamu sholat itu buat siapa? Masa Tuhan sholat? Kata Nabi Isa begitu kira-kira. Ya, katanya kamu ngaku Tuhan, tapi kenapa Tuhan sholat? Kata Nabi Isa. Akhirnya Dajjal kalah debatan sama Nabi Isa. Kira-kira begitu. Ya.
Kamu ngaku Tuhan kok sholat, aneh ya, gitu, kata Nabi Isa. Dajjal nggak bisa jawab, Pak. Pasti debat begitu. Akhirnya setelah Dajjal tidak bisa menjawab, maka kemudian Nabi Isa memukul si Dajjal tadi, fayadrobahu bi khurbatin fatan fadahu. Maka Nabi Isa menggunakan senjatanya menghajar Dajjal sehingga Dajjal itu berdarah, mengalir darah dari tubuhnya Dajjal. Ya, segitu hebatnya ya kekuatan Dajjal kalah oleh Nabi Isa. Ya kan? Waqad talawwaza sampai darah bercucuran dari tubuhnya si Dajjal. Wa yaqulu ya ma'syarul muslimin unduru, kata Nabi Isa, wahai orang-orang saksikan bahwa Tuhan sudah saya kalahkan, kata Nabi Isa kan gitu. Tuhan nih sudah saya kalahkan, kata Nabi Isa. Ya. Akhirnya si Dajjal kalah. Gitu Pak ya. Bentar ya. Ini banyak ciri-ciri kiamat kubro akan datang ya. Tapi saya sedikit jelaskan tentang Dajjal tadi. Nah, kemudian setelah Nabi Isa berdebat dengan Dajjal dan Dajjal kalah, kemudian Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa ya dengan menggunakan senjata sampai Nabi Isa luka. Dan disaksikan oleh orang-orang Islam ternyata Dajjalnya kalah. Maka kemudian wa yahkumu bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisi umat pada saat itu? Kondisi umat pada saat Dajjalnya dikalahkan, Tuhannya dikalahkan, ya. Ternyata Tuhannya ngaku Tuhan malah jadi hantu gitu kan, kalah. Maka Nabi Isa memerintah menyerukan umat manusia yang hidup pada saat itu menghukumi dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad. Jadi ketika Nabi Isa turun ke dunia pada saat mengalahkan Dajjal, Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan menggunakan syariat Nabi Isa, bukan menggunakan kitab suci yang bernama kitab Injil. Kenapa? Ya, itulah hebatnya Al-Quran. Sampai Nabi Isa turun pun Nabi Isa menggunakan syariat Al-Quran. Maka Al-Quran terjamin keasliannya, Al-Quran terjamin kemurniannya sampai kiamat. Karena Allah sudah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Aku turunkan Al-Quran dan aku menjaganya sampai hari kiamat. Al-Quran sudah 1500 tahun lebih masih terjaga kemurniannya. Al-Fatihah sejak zaman Nabi menerima wahyu sampai sekarang tidak berubah. Yasin Al-Baqarah tidak berubah. Tapi kitab-kitab suci yang lain sudah terjadi pengoplosan. Sudah terjadi perubahan besar-besaran. Coba kita lihat. Al-Quran di Arab, Al-Baqarahnya sama dengan Al-Quran yang ada di Indonesia. Ya kan, jumlah ayatnya surat Ali Imran yang di Arab sama dengan surat Ali Imran yang Al-Quran yang ada di Indonesia. Tidak ada perbedaan. Tapi lihat kitab-kitab yang lain di versi berbeda negara maka berbeda ayat dan sebagainya. Menunjukkan bahwa Allah memang benar-benar menjaga keaslian Al-Quran. Ketika Nabi Isa manusia sudah aman, jadi kembali zaman normal Pak. Karena Dajjal sudah kalah, maka orang-orang yang beriman kemudian mengikuti Nabi Isa dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad. Wa yaksur al-amnu fi zaman itu menjadi zaman yang aman Pak. Tidak ada kejahatan. Ya, wal khatab war raha wal barakah. Dunia itu benar-benar subur makmur Pak. Ya. Tidak ada orang yang kelaparan, apalagi stunting Pak. Stunting itu gizi buruk ya kan? Nah, bahasa kerennya stunting padahal gizi buruk. Kenapa terjadi gizi buruk, Ustaz? Karena akibat gaji buruk. Gaji buruk maka mengakibatkan gizi buruk. Coba kalau gajinya nggak buruk, insya Allah nggak ada gizi buruk.
Ya, itu pendapat saya aja ya, bercanda ya. Jadi manusia itu nggak ada yang kelaparan, Pak. Ya, semuanya subur makmur, semua tanaman apapun kembali seperti surga. Dunia itu semuanya ikan-ikan yang sekarang habis. Ada apa tiba-tiba? Itu anugerah Allah, ya. Itu warroho, semua orang itu dermawan, Pak. Nggak ada yang nggak perlu berbagi. Kenapa? Mengikuti ajakan Nabi Isa yang menggunakan syariat Nabi Muhammad. Nggak ada yang kelaparan, Pak. Nggak ada orang ngemis-ngemis, Pak. Nggak ada orang yang tinggal di kolong jembatan, nggak ada. Ya, pada saat itu. Karena itu merupakan janji Allah. Selama berapa tahun kira-kira Nabi Isa setelah mengalahkan Dajjal dan hidup dengan manusia yang beriman subur makmur? Ala arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi 40 tahun kelaparan akibat turunnya Dajjal. Kemudian datang Nabi Isa 40 tahun manusia hidup dalam kemakmuran. Ala arba'ina sanatan. Wa yatazawwaju, yang menarik, wa yatazawwaju Isa wa yuladu lahu waldan, dan Nabi Isa setelah mengikuti syariat Muhammad, maka kemudian Nabi Isa beristri, Pak, menikah. Jadi selama ini Nabi Isa itu diangkat Allah ke langit itu belum menikah. Ya. Setelah Nabi Isa mengalahkan Dajjal dan turun membawa syariat Muhammad, Nabi Isa menikah, ya, beristri dan punya anak, wa yuladu lahu wildanun. Nabi Isa punya 2 putra. Di sini dijelaskan. Tapi setelah itu, setelah Nabi Isa menikah dan punya anak 2, Imam Mahdinya wafat. Wa yamutu al-Mahdi wa yusalli alaihi salam wa yudafinu baitul muqaddas. Kemudian Imam Mahdi setelah wafat disolatkan oleh Nabi Isa dan dikubur di Baitul Muqaddas. Jadi suatu saat nanti Baitul Muqaddas ada makam Imam Mahdi. Ya. Seperti itu. Wa yadfanuhu bi Baitul Muqaddas tsumma yamutu Isa bil Madinah. Kemudian Nabi Isa enggak lama wafat dan Nabi Isa dikubur di Madinah. Dekat siapa? Nabi Isa nanti ketika akan kiamat datang setelah menyempurnakan syariat, bukan menyempurnakan, membawa syariat Muhammad, dan setelah Nabi Imam Mahdi wafat, kemudian Nabi Isa nanti wafat, Nabi Isa dikubur di Madinah di samping makam bijiwari Abi Bakr Siddiq, di samping kuburannya sahabat Abu Bakar Siddiq. Seperti itu ceritanya, ya, alur ceritanya seperti itu. Oke. Jamaah rahimakumullah, jadi kesimpulannya dari ciri yang kedua, ciri yang kedua turunnya Dajjal selama 40 tahun menyengsarakan umat manusia. Kemudian yang ketiga turunnya Nabi Isa mengalahkan Dajjal, dan selama 40 tahun manusia hidup dalam kecukupan, keberkahan, segala macam kecukupan. Kalau kata orang dulu, cukup sandang pangan. Ya. Seperti itu. Kemudian Imam Mahdi wafat, ya. Kemudian Nabi Isa juga menikah dan punya anak. Kemudian Nabi Isa wafat, dikubur di samping makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baru proses berikutnya belum kiamat, Pak. Ya. Wa rabiuha wa khamisuha. Ya. Ada banyak tahapannya, sampai di sini ada 10 tahapan. Baru kemudian kiamat kubro. Nah, berhubung waktu sebentar lagi menjelang Isya, ya. Ciri yang kedua tentang Dajjal, dan yang ketiga Nabi Isa. Ini Dajjal tadi turun di daerah Asbihan dan Nabi Isa turun di Damaskus, ya. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu pengingat buat kita. Mari kita jaga iman Islam kita agar kita nanti tidak bertemu dengan Dajjal. Dan yang paling penting lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang iman Islam kita wafat. Karena sebentar lagi Isya saja, maka mungkin materi kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan ini.
Monggo saya persilahkan. Izin Kiai. Tandanya akhir zaman nanti Dajjal akan keluar. Kemudian akan dikalahkan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi ya. Yang dimaksud Imam Mahdi itu siapa? Kemudian Ya'juj Ma'juj itu siapa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Lukman. Jadi Imam Mahdi itu kalau di sini dijelaskan adalah seorang pemimpin yang masih dari turunan Rasulullah SAW melalui jalur Siti Fatimah, ya. Tuh. Gitu. Dan Imam Mahdi itu kemudian menjadi khalifah, menjadi pemimpin di dunia, ya. Itu kalau berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian setelah Imam Mahdi, maka kemudian Dajjal. Nah, ketika Imam Mahdi memimpin, kemudian datangnya Dajjal. Ini kondisi umat manusia itu terbagi dua, ya. Ada yang beriman, yang memegang teguh keimanannya, ia masih mengikuti Imam Mahdi, tapi juga banyak yang tidak beriman karena mengikuti Dajjal. Nah, adapun Ya'juj wa Ma'juj itu nanti keluar setelah Nabi Isa wafat. Ya. Ya'juj wa Ma'juj walaupun belum diterangkan, itu kalau menurut sejarahnya wahum min waladi Yafits bin Nuh alaihi salam faraqu katsratul mukhtalifatin. Ya. Munculnya Ya'juj Ma'juj itu yang membuat kerusakan di bumi, ya. Seperti saat, ya. Tidak ada yang lolos dari Ya'juj Ma'juj. Jadi lebih dahsyat lagi setelah Dajjal enggak ada, setelah Nabi Isa enggak ada, wafat, yang tadi zaman Nabi Isa 40 tahun manusia dalam keadaan normal, maka kemudian dihancurkan lagi oleh Ya'juj wa Ma'juj. Itu Ustaz. Ya. Nanti pembahasannya berikutnya, ya. Setelah Ya'juj wa Ma'juj, khurujud dabbah, keluarlah binatang-binatang yang menghabiskan seluruh yang ada di bumi. Semuanya dimakan oleh binatang itu. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya. Baik. Silakan. Ada lagi mungkin. Ya, tambahan lagi satu pertanyaan. Nanti kan Dajjal itu munculnya nanti ya setelah Nabi Isa. Apakah zaman-zaman sekarang itu sebelum Dajjal muncul dia itu mengontrol dari jauh gitu? Oh ya. Bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau Dajjal sekarang sih secara hakikat Dajjal belum keluar, ya. Kalau ada yang mengait-ngaitkan Dajjal adalah kejahatan, kezaliman, ya itu perilaku aja sebenarnya. Tapi hakikat Dajjal itu nanti muncul di akhir zaman, ya, setelah adanya Imam Mahdi. Kalau secara hakikat sekarang belum muncul Dajjal itu, ya. Dan kita yakin mudah-mudahan kiamat masih jauh karena masih ada orang azan, ada orang sholat berjamaah, masih ada Ustadz Lukman yang sabar mengajarkan Al-Quran dan seterusnya, gitu, ya. Baik, waktu sudah habis ya, sudah Isa ya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan yang kita bahas pada malam hari ini berguna buat kita, bukan sebagai cerita, tapi satu fakta yang memang nanti bakal terjadi. Maka mari kita jaga iman kita, iman keluarga kita, supaya tetap terjaga sampai hari kiamat. Jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.